Chelsea lagi ada di momen penuh drama tapi juga penuh harapan. Dari urusan hukum sama FA yang bikin deg-degan tapi ternyata bisa diselesaikan dengan damai, terus cuma Liverpool pengganjal Chelsea, sampai masalah klasik soal pertahanan yang masih rawan, ditambah lagi dilema transfer bek tengah. Semua ini bikin cerita Chelsea musim ini jadi campuran antara intrik, peluang emas, sama tantangan berat. Bersama anak bangsa The Blues, kita uraikan satu persatu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Jadi ceritanya gini teman-teman, Chelsea lagi kena masalah lumayan ribet. FA baru aja ngelempar tuduhan ke klub biru London itu, dan bukan 1-2, tapi total 74 pelanggaran peraturan. Ngeri juga kedengerannya kan? Semua masalah itu katanya terkait aturan agen bola, kerjasama sama perantara, sama juga urusan investasi pihak ketiga di pemain. Kedengarannya ribet banget, tapi intinya ya Chelsea dulu sering main-main di area abu-abu dunia transfer bola. Yang bikin masalah ini makin rame adalah karena sebagian besar tuduhan ini ngarah ke periode lama, sekitar musim 2010-2011 sampai 2015-2016. Jadi ini masih zaman Roman Abramovich di saat masih jadi bos besar di Stamford Bridge. Nah, lo pasti ingat kan, Abramovich akhirnya harus cabut karena kena sanksi dari pemerintah Inggris. Makanya, Chelsea akhirnya dijual ke Todd Boehly sama Clearlake Capital di tahun 2022. Mereka keluar duit 2,5 pound miliar buat ambil alih klub. Sekilas mungkin lo mikir, wah bisa kacau nih, Chelsea bisa kena pengurangan poin kayak Everton. Tapi kabar baiknya orang dalam bilang kemungkinan besar Chelsea nggak bakal sampai di gas segitunya. Alasannya simple, karena manajemen baru alias Boehly dan timnya udah nunjukin kerjasama penuh sama FA. Bahkan pelanggaran ini tuh pertama kali kebuka justru karena Boehly sendiri yang laporan ke FA biar masalah lama ini nggak disembunyiin. Jadi istilahnya dia kayak bilang, nih gue kasih tahu semua biar cepet selesai. Graeme Bailey dari TBR Football sempat ngasih insight soal ini. Katanya Chelsea lebih mungkin kena denda gede aja ketimbang pengurangan poin. Karena FA biasanya ngelihat tingkat kerja sama klub. Dan Boehly bisa dibilang udah main bersih. Jadi ya, meskipun 74 pelanggaran itu angka gokil, tapi hukumannya nggak bakal segila itu. Buat perbandingan, City juga pernah kena masalah aturan transaksi pihak terkait. Everton bahkan udah merasakan dikasih minus poin. Tapi buat kasus Chelsea, kelihatannya FA bakal lebih milih kasih denda finansial ketimbang ngacak-ngacak kompetisi Liga Inggris dengan potong poin. Apalagi yang salah ini rezim lama, bukan kepemilikan sekarang. Jadi Chelsea kemungkinan besar bisa napas lega. Intinya, Boehly kelihatan pinter mainin situasi. Dia transparan, kerjasama penuh, terus juga udah bikin banyak perubahan dalam hal keuangan. Makanya sekarang, meskipun lagi diselidikin, fans Chelsea nggak perlu panik banget. Hukuman paling realistis, denda besar. Tapi musim mereka nggak akan rusak gara-gara pengurangan poin. Lanjut ke segmen berikutnya, musim baru ini lagi pede banget teman-teman. Mereka baru aja angkat trofi Piala Dunia antar klub, jadi wajar kalau fans mulai ngarep lebih banyak. Tapi meskipun semangatnya lagi tinggi, masih ada tanda tanya besar soal pertahanan mereka. Joe Cole, mantan pemain Chelsea yang sekarang jadi pundit di TNT Sports, sempat ngomongin masalah ini. Intinya, dia suka sama Levi Colwill, karena performanya di akhir musim lalu gokil banget. Tapi masalahnya, Colwill sempat cedera parah, dan kita tahu, bek muda kadang butuh waktu lama buat bisa konsisten lagi setelah cedera. Selain itu, ada Wesley Fofana. Dari segi kualitas, dia top banget. Semua orang tahu dia punya potensi jadi bek kelas dunia. Tapi ya, balik lagi, masalahnya adalah dia terlalu sering cedera. Joe Cole bahkan bilang kalau sekarang Fofana udah susah buat diandelin karena kondisi fisiknya yang rentan. Levi the back end of last season was brilliant. Yeah. And that, you know, like centre halves mature later, and he looked like he had this surge and something clicked with him. Fofana you can't rely on because of injuries, although he is a top player. So yet they do need to improve that area of the pitch. Pernyataan Cole ini sebenarnya bukan hal baru. Ian Wright juga pernah ngungkapin hal yang mirip soal Fofana. Bahkan Kasper Schmeichel yang dulu satu tim sama dia pernah cerita kalau Fofana itu pemain luar biasa, kerja keras, punya karakter bagus, tapi ya cedera udah bikin perkembangannya terhambat.
Jadi ya, walaupun Chelsea punya back berbakat, kondisinya nggak ideal. Fofana nggak bisa selalu fit, Colwill masih proses recovery, dan ini bikin banyak orang ngerasa pertahanan Chelsea bisa jadi titik lemah kalau mereka pengen ngulang sukses di Liga Champions. Intinya, potensi gede udah ada, tapi konsistensi dan kesehatan pemain masih tanda tanya besar. Being wounded, silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you Chelsea lagi-lagi masuk musim baru dengan ekspektasi gede. Setelah musim lalu berhasil ngamanin posisi 4 besar plus nambah koleksi trofi internasional, sekarang fans pengen lihat mereka benar-benar naik level di Premier League. Ambisinya jelas, ngelangkahin 3 raksasa, Manchester City, Arsenal, sama Liverpool buat benar-benar jadi kandidat juara. Start mereka musim ini lumayan oke teman-teman. Dari 3 pertandingan pertama, The Blues udah ngumpulin 7 poin. Lumayan solid, apalagi kalau lo ingat mereka jalanin itu semua tanpa beberapa pemain kunci. Levi Colwill absen panjang karena cedera, Cole Palmer juga baru main sekali dari 3 laga. Tambah lagi, nama-nama kayak Liam Delap sama Dario Esugo sekarang ikut nongkrong di ruang perawatan. Jadi kondisinya nggak ideal-ideal banget. Meski begitu, permainan Chelsea kelihatan makin matang. Enzo Maresca punya gaya main yang bikin anak-anak muda percaya diri, dan hasilnya langsung kelihatan di lapangan. Tapi masalahnya, buat bisa jadi juara Liga Inggris, lo harus lebih dari sekedar oke. Lo harus konsisten, tahan banting, dan punya kedalaman skuad yang siap tempur sampai akhir musim. Nah, masuklah legenda Chelsea, John Terry, yang ngasih opininya. Dia jelas seneng lihat perkembangan tim sekarang, tapi tetap realistis. Menurutnya, Manchester City musim ini kelihatan ada titik lemahnya. Jadi, mereka mungkin gak seganas biasanya. Tapi Liverpool, kata Terry, justru kelihatan paling kuat. Dia ngeliat kalau Chelsea masih kekurangan pengalaman buat benar-benar bisa saingan sama tim kayak Liverpool. Terry intinya nyampein bahwa skuad muda Chelsea masih perlu waktu. Dia nggak mau kasih tekanan berlebihan ke mereka. Buat dia, Liverpool lebih favorit buat juara musim ini ketimbang tim-tim lain. Jadi, meskipun Chelsea lagi on fire, Terry percaya mereka belum cukup matang buat ngelangkahin Liverpool. So, I think they're the strongest side. I think Man City have shown vulnerability again this season. I'm not sure Chelsea have enough experience within their squad to push them. And also, I don't want to put the pressure on the Chelsea squad as well. So, I think it's Liverpool's to lose. And like I said, I wish them well for it. Kalau dilihat dari kacamata fans, komentar Terry ini sebenarnya masuk akal juga. Chelsea lagi di fase transisi di bawah pelatih baru dengan banyak pemain muda yang jadi tulang punggung. Kemenangan mereka di Piala Dunia antar klub memang jadi bukti kalau tim ini punya potensi gede buat meledak di panggung besar. Tapi kalau ngomongin konsistensi 38 laga Premier League, itu ujian lain yang lebih berat. Pramusim yang singkat juga bikin persiapan Chelsea kurang maksimal. Banyak pemain yang belum dapat kondisi fisik terbaik. Tapi sisi positifnya, The Blues kelihatan punya mental yang udah lebih kuat dibanding musim-musim sebelumnya. Fans bisa ngelihat kalau mereka bukan lagi tim yang gampang goyah. Mereka bisa bikin lawan ngerasa terancam di momen penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.